Melihat sekeliling, Raja Tians, Shen Zhengran, serta pembangkit tenaga listrik dari berbagai ras seperti Wei Yang Tianfei, Yin Zhongming, De. Semua mata mereka bersinar dengan ganas. Ambil senjata kekaisaran. Namun, pada saat ini, saya melihat kekuatan artefak kekaisaran Bihai melonjak ke kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti keanggunan terakhir dari klan Bihai, yaitu kekuatan yang diletuskan oleh Bisuanzu dan ratusan ribu dewa dan jiwa lainnya yang dipersembahkan kepada kaisar. Ledakan. Pada saat itu, birunya laut sedang kecewa, dan keagungan kehancuran langit dan bumi berlalu begitu saja, tidak pernah menimbulkan gelombang sedikit pun. Tetapi membuat laut tenang seperti cermin. Karena keagungan yang mengerikan ini sudah cukup untuk menekan birunya laut bahkan ombak. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Namun, setelah pukulan itu, tidak ada lagi sosok di altar klan Bihai, dan kekuatan ilahi dari klan Bihai sepertinya telah berakhir. Di atas langit di mana lebih dari selusin dewa dan iblis yang mengerikan dihadapkan, sosok Bikinghe telah lama hancur menjadi debu. Tetapi pada saat terakhir, dia melemparkan tombak di tangannya ke Bihai, seolah-olah itu miliknya. Rumah. Tidak baik. Lebih dari selusin penyintas yang kuat, cukup untuk membuat Raja Tians dan yang lainnya harus mundur. Seolah-olah pikiran mereka pada saat itu, kesepakatan langka. Mereka semua ingin mengambil alat kekaisaran Bihai ke tangan mereka sendiri. Namun, karena ini, mereka berjaga-jaga satu sama lain. Kekuatan ilahi mereka dan tahu mungkin tidak lagi bergabung satu sama lain. Dan mereka bentrok satu sama lain, meledakkan kekuatan untuk merobek langit. Tapi senjata Kaisar Bihai berubah menjadi tombak yang ganas. Saat itu turun dari langit, Bihai di bawah ujung tombak tampaknya diguncang menjadi pusaran yang mengerikan. Ledakan. Ketika ujung tombak menembus laut, seluruh laut biru tampak bergetar dalam-dalam, meratap seorang pria kuat yang berani melawan dunia layu. Pada saat ini, Raja-Raja Tians sedang ramai. Tidak ada yang peduli apakah Bikinghe memiliki seluruh tubuh. Dia juga tidak peduli dengan ratusan ribu sisa-sisa suku Bihai yang melarikan diri dari Tianhe. Senjata kekaisaran Bihai adalah yang paling penting. Pada saat ini, Qin Yichen mengambang di laut terpencil. Namun, ketika artefak kekaisaran Bihai datang, dia merasakan kegelisahan laut, tekanan laut yang agung, dan bahkan pedang bawaan Tao. Hancur. Itu dia. Baru saja, di mata Dewa Qin Yichen yang dalam, dia melihat pemandangan luas kedatangan Kaisar Bihai. Oleh karena itu, dia diam-diam meninggalkan formasi militer Istana Kaisar Ke, sukses atau gagal, dalam satu gerakan. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Tetapi Qin Yichen tampaknya telah meremehkan kekuatan senjata kekaisaran klan Bihai. Bahkan jika itu telah kehilangan pengorbanan darahnya. Bahkan jika itu telah dirusak oleh Tuan Kaisar seperti Kaisar Tians. Tetapi bagaimanapun juga senjata kekaisaran klan Bihai. Jalan waktu hanya bisa melihat masa depan yang sulit. Belum lagi sedikit perubahan dalam aksi sekarat Bikinghe. Dan bahkan fluktuasi kekuatan seperti Raja Tians. Seperti kekuatan-kekuatan. Dapat menyebabkan arah senjata klan-klan Bihai turun sedikit. Tanda seru. Qin Yichen ingin mengangkat kepalanya. Tetapi ketika senjata kekaisaran klan Bihai jatuh, hanya ada langit yang penuh tsunami di telinganya, yang mengguncang hatinya dan gemetar, dan laut yang megah membuatnya sulit bahkan untuk mengangkat kepalanya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Laut biru tak terduga. Tetapi senjata kekaisaran suku laut biru seperti jarum zeng laut, merobek laut dalam dan menabrak daerah laut ribuan mil di depan Qin Yichen. Pada saat itu, Qin Yichen hanya memiliki gelombang besar tersisa di depan matanya. Anda harus tahu bahwa dia tidak hanya harus mengurangi arah laut di mana artefak Kaisar Bihai datang, tetapi juga jaraknya. Jika terlalu dekat, bahkan kekuatan senjata kekaisaran yang rusak dan jatuh dapat langsung menghancurkannya menjadi terak. Qin Yichen terangkat oleh gelombang kemarahan, tetapi meskipun telinganya penuh dengan raungan tsunami, ada gelombang-gelombang seperti naga yang mengamuk di depannya. Qin Yichen tidak akan pernah lupa, inilah saatnya untuk mati-matian. Desir-desir. Tidak ada seorang pun di sekitar, dan Qin Yichen hanya menunjukkan kekuatan ruang. Dia ingin memindahkan ruang, tetapi ngeri mengetahui bahwa kekuatan senjata kekaisaran klan Bihai tidak hanya menyebabkan tsunami yang mengerikan, tetapi juga menghancurkan ruang. Setelah terlibat di dalamnya, saya takut saya akan menjadi semprotan kecil dalam gelombang kemarahan yang tak terhitung jumlahnya, dan akan segera tenggelam. Namun, Qin Yichen sepertinya telah melupakan segalanya, hanya ke arah mana tombak perang biru tua muncul di matanya. Dia menghadapi gelombang yang marah dan menghancurkan duri, berenang mati-matian bersama tsunami. Akhirnya, cahaya biru tua yang dipancarkan oleh tombak perang itu menjadi semakin mencolok, semakin menyilaukan, dan secara bertahap, itu dekat dengan jangkauan Qin Yichen dan bisa mencapainya. Om. Saat Qin Yichen memegang alat Kaisar Bihai, Qin Yichen hanya merasa sangat berat, seolah-olah air tak terbatas dari seluruh laut biru menjadi penghalang baginya untuk menarik alat Kaisar ini. Anda harus tahu bahwa dengan kekuatan Qin Yichen saat ini, belum lagi pedang biasa, bahkan 100.000 kati tentara Tao, dapat menggerakkan harimau dan harimau dengan paksa.
Namun, alat kekaisaran bihai ada di tangannya. Tetapi itu memberi Qin Yichen perasaan bahwa itu bukan karena dia memegang alat kekaisaran bihai. Tetapi alat kekaisaran bihai menekannya. Bangunkan aku. Tanda seru. Tanda seru. Mata Qin Yichen juga merah. Dia mencoba yang terbaik di sepanjang jalan. Dan bahkan mendorong para dewa dan iblis yang ingin mati di Laut Biru. Dia bahkan ingin melihat seseorang yang dia rela menggunakan pedangnya sebagai gantinya. Jenderal Angkatan Laut Lundao meninggal di depan matanya. Kenapa? Bukankah ini saat ini? Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Akhirnya, ujung tombak perlahan-lahan ditarik. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen mendengar suara sihir yang mengerikan datang dari belakang. Ini pisaumu yang patah lagi. Bisakah kamu menyentuh benda ini? Tanda seru. Yin Chongming ada di sini. Qin Yichen tidak melihat ke belakang. Karena dia tidak meragukan seberapa kuat niat Yin Chongming untuk membunuhnya saat ini. Dan bahkan dia tidak melawan. Karena dia tahu lebih baik seberapa jauh keadaannya saat ini dari Yin Chongming. Pada saat itu, yang bisa dilakukan Qin Yichen hanyalah mengertakkan gigi, menutup matanya, dan menghabiskan semua kekuatannya untuk menarik senjata Kaisar Bihai dengan ganas. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Telapak tangan iblis tanpa ampun dan sangat parah. Tetapi pada saat ini, dia melihat suara dewa yang menghancurkan telapak tangan iblis. Yin Chongming, bahkan orang-orang di istana Kaisar Ke saya berani bergerak. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Bayangan ilahi Raja Tians turun. Lengan bajunya terbuka. Dan anehnya, lengan bajunya masih pas seperti itu. Tetapi Qin Yichen menjadi lebih kecil dan lebih kecil karena hisapan dari lengan baju. Dan akhirnya dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Dan saat Raja Tians tiba, kekuatan magis yang membuat bihai gemetar lagi. Orang yang bergerak adalah kekuatan besar Kaisar Fang ke-18. Bagaimanapun, Raja Tians lamban sejenak. Meskipun Qin Yichen berniat melindungi dirinya sendiri, dia masih diserang oleh sisa kekuatan dari kopling itu. Hanya karena prestise yang tersisa ini, pedang ilahi bawaan Qin Yichen hampir runtuh. Bisa dibayangkan bahwa jika strategi Raja Surga tidak tiba tepat waktu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di bawah kekuatan magis yang kuat sekarang. Alat Kekaisaran Bihai. Di mana alat Kekaisaran Bihai? Tanda seru. Pada saat ini, bahkan Shen Zengran, orang kepercayaan Kaisar Surga, sangat tercengang. Senjata Kekaisaran Bihai direbut oleh orang-orang di istana Kaisar Ke,